stabil itu tidak mudah ya. Kita dalam kehidupan kita dalam sehari saja untuk benar-benar kepenuhan Roh Kudus 24 jam itu tidak mudah. Hidup stabil itu tidak mudah. Mau sabar 24 jam tidaklah hal yang mudah. Tapi satu perkara yang Tuhan rindukan, hendaklah kita semuanya itu tetap percaya, mempunyai kestabilan iman yang luar biasa di dalam mengikut Tuhan. Amin. Saudara, saya mau sampaikan sesuatu. Saya tadi baru siang tadi kita ke Magelang. Nah, pada saat kita ke Magelang, lalu karena kita itu mau cari makan sebetulnya, tapi karena masih rada pagian, sedangkan tadi pagi makannya di sini kenyang sekali, jadi akhirnya cari tempat, sebenarnya kita mau cari tempat yang bisa nongkrong lah gitu. Lalu setelah lihat di Google dan sebagainya, di situ dikatakan ada suatu tempat ya, seperti namanya di situ ngomongnya gereja ayam ya. Saya bilang coba kita ke sana, coba pengen lihat ada apa. Saudara, ternyata sebenarnya bukan gereja ayam, saudara. Ternyata gambarnya itu gambar burung merpati, di atasnya ada mahkotanya gitu. Tapi pada saat saya sampai di sana, kok hati saya benar-benar gak sejahtera gitu. Nah, akhirnya tapi saya ya cobalah dilihat itu apa, dalamnya apa dan sebagainya. Saudara, kita tanya-tanya dari orang di situ dan mengatakan begini Bu, pada tahun 1992 kalau tidak salah ada seorang pendeta yang namanya siapa begitu, dia itu mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Ingat ya, dia seorang hamba Tuhan ya. Dia mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, otomatis dia punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan ya. Nah, lalu mendapatkan suatu pewahyuan untuk membuat suatu tempat buat berdoa ya. Lalu singkat cerita, dia membuat suatu tempat untuk berdoa. Gambarnya bagus, Roh Kudus, burung merpati ya. Mereka mengatakan, ini yang jaga mengatakan begini. Dulu sekali waktu pendeta ini masih mengurusi semuanya, dia bilang, itu datang ke tempat itu banyak orang yang berdoa, banyak yang mendapatkan jawaban-jawaban doa. Tempatnya bagus, gratis, tidak pakai bayar. Tetapi sekarang setelah dilola oleh anak dan mantunya, sekarang bayar, dia bilang begitu. Dan kalau saya melihat, bukan mereka itu memelihara akan apa yang Tuhan berikan dengan stabil, tapi merosot menurun, saudara. Mulai tidak, ya saya nggak tahu ya, tapi tempatnya pokoknya saya tidak sejahtera untuk saya di situ. Di situ ada tempat doa hampir seperti tembok ratapan gitu. Di situ dikatakan doa pengharapan gitu ya. Nah, tapi yang datang ke situ bukan hanya orang Kristen, segala agama ya. Saya melihat gini, sesuatu hal yang dipercayakan sama Tuhan, seringkali kita tidak dapat mempertahankan. Ya. Seringkali kita tidak dapat memelihara dengan benar. Saudara, akhir zaman ini itu seringkali kita tidak bisa memelihara iman. Sedangkan firman Tuhan katakan, adakah iman di bumi ini saat aku datang di atas awan-awan? Yang Tuhan tanyakan bukan mengenai masalah saat ini engkau sudah punya uang berapa, saat ini gerejamu sebesar apa, anggota gerejamu berapa. Tapi yang Tuhan tanyakan, adakah iman saat aku datang? Itu artinya benar-benar saudara dan saya diwajibkan, bukan sekedar
menghimbau, tapi wajib. Tuhan katakan wajib engkau harus memelihara iman. Mempunyai hubungan dengan Tuhan yang stabil. Itu tidak mudah. Ya. Bagaimana caranya? Saudara, jikalau kita mempunyai sesuatu yang ada pengharapan. Ya, ada sesuatu yang menjadi goalnya. Itu saudara akan bisa untuk tetap bertahan. Kita lihat dari beberapa hari yang akan datang, hari Jumat ini di sini juga ada kebaktian, itu memperingati masa kemenangan luar biasa. Sekalipun kita tahu, oh itu Jumat Agung, itu masa di mana penderitaan Tuhan Yesus. Ya. Kenapa Jumat Agung selalu diperingati? Disebabkan karena masa itu adalah masa penentuan. Tuhan saat itu ada di lembah penentuan. Kalau saat dia di Getsemani, waktu dia diperhadapkan antara kematian, menerima kehendak Bapa atau tidak. Dan pada waktu Tuhan Yesus mengatakan tidak, saudara dan saya semuanya menjadi anggota neraka. Tidak ada keselamatan. Karena ada suatu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Yang merelakan dirinya. Menghancurkan semua kedagingannya. Menghancurkan semua apa yang menjadi keakuannya. Dan katakan, aku menyerahkan nyawaku untuk saudara dan saya. Dengan keputusan itu terjadilah peralihan yang luar biasa dari kematian menuju kepada kehidupan. Saudara, kalau seseorang ya, pernah ditolong, saya yakin pertolongan itu tidak akan pernah dapat dilupakan. Apalagi pertolongan yang sangat membekas dalam kehidupan itu tidak mungkin akan dapat dilupakan. Sampai dengan saat ini kalau saya mengingat akan apa yang pernah saya alami di mana Tuhan itu benar-benar menolong. Saudara, saya yakin dalam kehidupan saudara saat ini dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Pasti ada sesuatu pengalaman dengan Tuhan yang membuat menggaris dalam hidupmu yang tidak pernah dapat dilupakan. Pertolongan Tuhan dan sebagainya. Dan sebetulnya banyak sekali peristiwa-peristiwa saat Tuhan menolong dengan mujizat. Banyak, tapi hari ini saya mau sampaikan sesuatu pengalaman yang tidak mungkin saya dapat lupakan, yaitu tentang Tuhan menolong saat saya dalam keadaan kesukaran. Pada waktu itu kami mau membangun sekolah di Sion, mau beli tanah, gak ada duit, gak ada uang. Tapi Tuhan suruh. Dan hari itu harus bayar sekian miliar. Saya gak ada duit sama sekali. Tapi tiba-tiba sebelumnya ada yang ngasih tahu gini, Pak Yusak tuh lagi punya duit banyak, katanya gitu. Saya sih nggak iri dengan Pak Yusak mendapatkan banyak berkat ya. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya gini, kamu telepon sama dia. Nah ini saudara kalau memang disuruh Tuhan saudara lakukan, tapi kalau tidak jangan kepengennya sendiri. Tuhan bilang kamu telepon dia, nanti kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya. Saya telepon dan saya cuma katakan gini, Sion ini lagi mendapatkan tugas dari Tuhan untuk membeli tanah buat sekolahan. Sekarang besok atau lusa pokoknya 2-3 hari lagi
itu harus bayar sekian miliar. Terus Pak, saya cuma ngomong begitu, Pak Yusak ngomong gini, kamu punya uang berapa? Saya bilang belum punya uang. Terus diem dia. Kamu butuh uang berapa? Saya bilang untuk sementara ini kurang lebih 1 M. Saya bilang, oke. Saya transfer uang ke kamu 1 M. Saya diam aja, saya bilang Tuhan ini dikasih atau utang, ya kan? Orang tuh kalau namanya mau ditransfer tuh kan masih ada pertanyaan. Saya bilang begini, ya sudah kamu transfer, saya percaya Tuhan akan memberkati sehingga bisa membayar utang, mengembalikan uang tersebut. Sudah jangan dipikirkan, pokoknya saya transfer uang. Saudara, saat saya menerima pertolongan itu, ya, saat saya menerima pertolongan itu ada sesuatu yang membekas dalam hidup saya. Tuhan, kau tuh luar biasa. Pada saat tidak ada jalan, Engkau selalu membuat jalan dalam hidup kita. Yang kedua yang saya rasakan, Tuhan, apa yang dilakukan oleh kakak saya ini ya, membekas banget dalam hidup saya. Dan apapun yang dalam kehidupan perjalanan saya tidak pernah saya lupakan. Nah, oleh karena itu setiap kali di dalam menghadapi apapun, saya selalu ingat Tuhan selalu buka jalan. Saudara, saya yakin dalam kehidupan saudara semuanya di tempat ini pasti pernah mengalami pengalaman yang sangat menggaris dalam hidupmu di mana Tuhan itu menolong saudara. Nah, inilah yang Tuhan rindukan dalam masa yang sangat terburuk sekalipun. Ingat, ya, ingat pernah Tuhan tolong saudara. Sehingga kita mempunyai iman yang stabil. Iman yang senantiasa percaya penuh bahwa pujian tadi berlaku buat saudara dan saya. Aku punya Tuhan yang kecil. Aku punya Tuhan yang besar. Dia dapat melakukan segala sesuatu. Harus punya iman yang sepakat. Amin. Nah, saudara, oleh karena itu belajar selalu mengingat. Selalu mengingat pengorbanannya. Selalu mengingat apa yang sudah dilakukan sekian ribu tahun yang lalu. Dengan keputusannya membuat saudara dan saya bisa menjadi warga negara kerajaan surga. Amin. Ya. Tapi kita tahu dengan keadaan saat ini, kita tahu ya saudara, semuanya harga naik. Kadang-kadang kita tidak menentu, seperti Pak Petrus tadi juga waktu kebaktian pagi mendoakan Tuhan, tolong apa yang ingin menghancurkan akan bangsa kita. Semua rencana yang direncanakan hari Senin, minta Tuhan yang membatalkan. Tuhan pegang kendali. Kita tahu apa yang bakal terjadi. Saya kemarin waktu mau ke sini mikir juga, saya mikir gini, waduh saya pulangnya Senin ya. Harusnya saya itu kebaktiannya pagi saja supaya siang saya bisa pulang ya. Karena kalau pulang Senin kok katanya mau ada begini, mau ada begitu. Itu ada perasaan saudara dalam hidup saya ya. Tapi Tuhan ngomong, nah apa yang sudah ditentukan kau harus jalani dengan penuh sukacita ya. Genapkan sampai tuntas. Saya bilang ya sudah, saya percaya. Kalau Tuhan sudah mengatakan begitu, pasti ada jaminan dalam hidup kami ya. Gak usah takut, karena Tuhan akan menjamin. Jadi jaminan Tuhan, janji Tuhan itu kamu pegang erat-erat. Dan selama imanmu bersepakat, apa yang dijanjikan Tuhan pasti menjadi kenyataan. Hanya itulah saudara, seringkali kita tidak dapat mempunyai iman yang stabil. Bangsa Israel pun sama.
saat menghadapi banyak mujizat. Wah, luar biasa. Saya yakin ya, mereka keluar dari negeri Mesir pada saat itu. Wah, pujiannya haleluya, puji Tuhan. Pasti nyanyiannya luar biasa. Nyanyian kemenangan seperti yang saudara dan saya hari ini nyanyikan. Nyanyian kemenangan, aku punya Allah yang besar. Pasti semua akan merasakan akan hal itu. Karena melihat mujizat, baru melihat mujizat. Di mana anak sulung mereka tidak mati, anak sulung daripada orang Mesir semua pada mati, sampai anak sulung daripada binatang-binatang pada mati. Itu kan sesuatu yang spektakuler banget. Dan malam itu mereka terus cepat-cepat berangkat. Senang sekali mereka. Tapi begitu sampai di depannya ada laut Golsom. Di belakang dikejar oleh Firaun. Apa yang dia katakan? Musa, apakah engkau akan membunuh kami? Mana iman yang stabil dalam masa yang kesukaran seperti itu? Saudara, saat ini kita tuh selalu menghadapi hal yang seperti itu. Ya. Di depan ada masalah, di belakang dikejar masalah. Rasanya kecepit, tapi belajar punya iman yang stabil. Sekali lagi saya mau sampaikan, menjaga iman yang stabil itu tidak mudah. Saat saya tadi di tempat itu, Tuhan ngomong begini, nak, kamu tahu tempat ini? Saya bilang, ya Tuhan. Karena tidak dapat menjaga dengan benar, iblis suka menyelewengkan dalam segala sesuatu. Waktu Tuhan bicara begitu, saya bisa tangkap. Saya bisa mengatakan, Tuhan, berikan saya yang kau percayakan dengan taman yang ada di Sion. Dengan mujizat yang sangat banyak. Penjaga taman pun melihat setiap hari ada mujizat terjadi. Minyak selalu keluar. Ada perkara-perkara yang ajaib. Banyak sekali yang datang ke tempat itu ketemu Tuhan. Dan yang sakit disembuhkan. Saya mengatakan, Tuhan, jangan sampai tempat itu menjadi tempat yang diselewengkan sama kuasa gelap. Sampai nanti akhirnya menjadi bukan merupakan tempat pertemuan dengan Engkau. Tapi menjadi pertemuan dengan setan dan iblis kuasa gelap. Itu sangat tipis, saudara. Jadi benar-benar harus mempunyai iman yang stabil di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Saudara, pada waktu Musa ada di atas gunung 40 hari 40 malam. Bangsa Israel mengatakan, mana pemimpin kita? Ayo buat Allah yang kita bisa lihat. Kita tetap akan percaya kepada Allah Yahweh. Tapi Musanya gak ada. Gak ada figur yang dapat aku lihat. Ayo buatkan. Harun kepepet saat itu. Akhirnya dibuatlah lembu emas. Yang membuat Tuhan sangat marah kepada bangsa Israel. Iman yang tidak stabil, saudara. Saya berdoa, Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatu. Dan pada saat di atas kayu salib dia katakan, it is finished, dan selesai. Aku sudah menyelesaikan semuanya. Dan aku minta engkau punya iman stabil. Sehingga apa yang engkau percayai itu akan menjadi kenyataan. Karena Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang sudah menyelesaikan dari awal sampai akhir dalam hidupnya. Hanya untuk memberikan kelepasan dan semua janji Tuhan akan menjadi nyata dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara,
kalau kita melihat akan semua apa yang ada di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita tahu Tuhan itu sudah mengerti apa yang ada dalam hidup saudara dari saudara lahir sampai saudara selesai ke dalam kerajaan surga. Ya. Semua sudah diketahui oleh Tuhan. Kita lihat salah satu contoh. Ada beberapa contoh yang akan kita pelajari pada hari ini. Tetapi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mengerti bahwa apa yang bakal saudara hadapi itu Tuhan sudah tahu. Sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan katakan, di dalam dunia ini engkau akan banyak mengalami kesukaran. Betul enggak? Tetapi tetapkanlah hatimu karena aku sudah mengalahkan dunia ini. Sudah tahu Tuhan bahwa selama saudara dan saya ada di dalam dunia ini, itu tidak selalu jalan di jalan tol. Ada jalan yang harus kita tempuh, banyak kesukaran yang harus kita tempuh, banyak pencobaan yang harus kita tempuh. Tapi ingat bahwa Dia sudah menyelesaikan. It is finished, semua sudah aku selesaikan. Dan ada satu pribadi yang menyertai saudara sampai kepada kesudahan alam. Amin. Kita akan belajar dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Karena ini sudah ditentukan, sudah difirmankan, sudah diberitahukan bahwa di dalam dunia ini kamu akan banyak mengalami kesukaran. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, berarti Tuhan sudah tahu kan bahwa saudara dan saya di dalam dunia ini akan menghadapi yang dinamakan pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Saudara, sesuatu yang biasa itu normal namanya ya. Kalau yang biasa itu normal, oh ini biasa. Yang tidak biasa itu yang benar-benar luar biasa, bukan biasa, luar biasa, yang spesial. Tapi Tuhan tidak mengatakan, aku akan berikan kepadamu pencobaan-pencobaan yang spesial, tidak, yang biasa. Ayo kita katakan sebelahnya, pencobaannya cuma yang biasa saja ya. Biasa ya. Kalau yang biasa itu adalah sesuatu hal yang enteng, biasa ya kan. Enteng, sangat enteng karena apa? Biasa ya. Nah, lalu Tuhan katakan begini, yang tidak melebihi kekuatanmu, kekuatan kita sebagai manusia. Jadi kalau pencobaan itu kurang lebih sebatas paling pol segini, enggak ngelebihi daripada kapasitas yang saudara dan saya punya. Ya. Kalau kapasitasmu ini 1 gelas, pencobaannya 1 gelas ini kurang sedikit, enggak sampai luber-luber, tidak melebihi kekuatanmu, kata Tuhan. Ingat saudara, hanya pencobaan yang biasa. Memang saat kita itu menghadapi rasanya berat banget. Tapi Tuhan mengatakan kok, kamu ngerasa berat, itu biasa. Itu biasa. Pencobaan yang biasa. Tidak lebih daripada kekuatanmu. Ingat, setiap kali saudara dan saya menghadapi sesuatu, perkatakan, pencobaan ini biasa, ya, tidak melebihi kekuatanku. Saudara, tadi pagi saya sudah sampaikan, tapi saya saat ini sampaikan lagi. Ada seorang ibu yang pagi-pagi sekali 4:30 dia memberitahukan kepada saya tentang keadaan suaminya
yang pingsan, saudara. Saya bisa tahu, ini ibu ini adalah pendoa syafaat. Pahlawan perang di kota kita, ya. Benar-benar cinta Tuhan yang luar biasa. Tapi menghadapi pencobaan, di mana suaminya tiba-tiba memang beberapa hari sudah sering pingsan ya, sampai masuk rumah sakit. Dan saat ini masih di rumah sakit. Ya. Tiba-tiba pagi-pagi jam 3:30 ya, 3:30 itu ditelepon sama rumah sakit bahwa suaminya tidak sadar. Saudara coba bayangkan kalau saudara lagi jam-jam segitu tuh jam-jam enaknya tidur, terus diberitahukan ada sesuatu pencobaan. Coba bagaimana? Tanggapannya bagaimana? Nah, dia mau telepon saya 3:30 juga rasanya kemungkinan nggak sampai hati. Ya, dia 4:30 baru dianya memberitahukan saya. Saat memberitahukan saya sedang mempersiapkan untuk khotbah. Nah, langsung saya berikan 1 Korintus 10 ayat 13. Saya bilang deklarasi ya. Saya bilang, deklarasi. Omongin jiwamu bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi, pencobaan-pencobaan ini itu biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Deklarasi, saya percaya Tuhan akan membuat jalan untuk keluargamu. Karena dikatakan tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Sebab Allah itu setia. Dan karena itu Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Selalu ada jalan keluar. Ya. Nah, tadi siang selesai khotbah di sini, saya WA lagi, piye kabari bojomu, gitu ya. Bagaimana kabarnya? Wis baik, dia bilang. Sudah sadar, sudah bisa makan. Kalau ditanya, kamu tuh kenapa? Lah aku juga nggak tahu aku kenapa. Gitu. Oh namanya juga pingsan kan tidak tahu. Ya. Saya bilang, kamu coba tanya, kalau pingsan ketemu Tuhan Yesus enggak? Saya bilang, terus punya pengalaman apa? Ya saya sih nggak nanya begitu, katanya gitu. Ya. Saudara, Tuhan selalu buka jalan. Saya bilang, pertama kali waktu dia pingsan, itu masih di rumah, itu baru sepedaan, saudara. Sore-sore itu ya zaman sekarang kan suka sepedaan. Dia sepedaan, selesai. Pulang daripada sepedaan sampai di rumah, tiba-tiba dia duduk terus pingsan. Nah malam itu dimasukin rumah sakit, besoknya udah pulang lagi. Karena dikatakan gak apa-apa kok, cuman gulanya turun, katanya gitu, selesai. Pulang, di rumah besoknya pingsan lagi, jadi masuk rumah sakit lagi. Sekarang lagi didiagnosa apa sebenarnya yang menjadi sebab dia sering pingsan. Nah, saudara, tapi saya percaya, saya bilang gak usah takut. Karena itu pencobaan yang biasa. Tuhan kita setia. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saudara percaya, mari angkat tangan siapa yang percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam segala perkara yang saudara dan saya alami. Karena itu hanya sesuatu hal yang biasa. Amin. Ya. Nah, sekarang kita baca di dalam Roma 8 ayat 28. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Seringkali menjadi ayat hafalan dan seringkali kita ucapkan. Tapi dalam mengucapkan kadang-kadang kita mengucapkan tidak pakai iman. Ya. Tapi hari ini kita akan belajar mendalami
dan memasukkan firman dan janji Tuhan ini terukir dalam hati saudara dan saya di dalam Roma 8 ayat 28. Saudara, kita tahu sekarang, kita tahu bahwa hari ini, sore ini saudara harus tahu. Sore ini saudara dan saya harus tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ada yang dinamakan suatu janji yang timbal balik. Artinya ini janji akan menjadi milik saudara kalau saudara memenuhi kriteria ini. Saudara mendapatkan suatu hak prioritas kalau saudara memenuhi persyaratan yang ditentukan. Saudara, kalau saudara lihat ya, ada orang-orang yang mendapatkan prioritas, baik di bank maupun saudara itu mendapatkan kartu VIP. Itu kalau saudara dan saya memenuhi kriteria. Tidak semua orang mendapatkan kartu VIP. Tidak seorang mendapatkan suatu kartu prioritas. Harus ada persyaratan yang dipenuhi. Nah, demikian juga saudara. Kalau dikatakan bahwa Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau saudara merindukan bahwa Tuhan akan tetap dan mau bekerja dalam segala sesuatu yang saudara dan saya alami, harus masuk kriteria ini. Harus memenuhi persyaratan ini. Kalau persyaratan ini dipenuhi, otomatis janji ini akan menjadi milik saudara. Apa kriterianya? Yang pertama adalah yang mengasihi Tuhan. Definisi mengasihi itu beda-beda. Nah, kalau dikatakan apakah engkau mengasihi, pasti mengasihi. Cara mengasihi bagaimana? Macam-macam. Ya. Saya tadi baru dapat voice call dari cucu saya. Ya. Lucu, dia ngomong, "Oma, Kean itu sayang sama Oma. 1000, ratus ribu seplanet." Jadi saya waktu baca, ini anak gak ngerti planet itu apa. Ya. Ribu juga belum tentu dia ngerti. Ya. Tapi dia mau mengungkapkan ya, bahwa cintanya sama omanya itu 1000 sampai seplanet katanya ya. Jadi saya katakan itu ungkapan. Nah, sekalipun ya, saya tahu bahwa mungkin itu hanya ucapan. Tapi karena yang mengatakan adalah anak yang kecil, saya itu bangga. Begitu juga saudara dan saya. Saat saudara itu mengungkapkan sesuatu kepada Tuhan, mungkin cintamu cuma sedikit, tapi di hadapan Tuhan itu sesuatu kebanggaan kalau engkau boleh mengungkapkan cintamu kepada Tuhan. Kadarnya itu berbeda satu dengan yang lain. Kalau engkau memang pengikutan kamu sudah tinggi dan kamu cintanya cuma sedikit, ya Tuhan ngomong, kurang nak kamu tuh. Tapi kalau seorang yang masih baru lalu engkau menyatakan cintamu seperti itu sudah luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan tuh punya ukuran, saudara. Punya ukuran. Ukuran cinta punya. Karena firman Tuhan katakan, jikalau engkau itu diberi banyak, engkau dituntut banyak. Kalau engkau punyanya sedikit, engkau pun dituntut sedikit. Jadi Tuhan itu punya takaran. Tuhan itu punya ukuran. Jadi kalau dikatakan yang mengasihi Tuhan, itu bukan ukuranmu. Tapi mengasihi Tuhan,
dalam ukuran Tuhan. Mungkin cintanya orang ini lebih sedikit dari cintanya orang ini. Kenapa ya? Cintanya cuma sedikit kok ditolong Tuhan. Kok Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara. Sedang aku kelihatannya mati-matian cinta Tuhan. Kok aku mengalami hal yang seperti ini? Saudara harus tahu. Kadar cinta itu ukuran Tuhan, bukan ukuran kamu. Oleh karena itu, belajar Tuhan, berikan aku kadar yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi di dalam pengikutan aku kepada Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Yang terpanggil sesuai dengan jalan yang Tuhan tentukan. Sesuai dengan rencana Tuhan. Jalan di dalam tracknya Tuhan. Tidak mengikuti jalan sendiri. Tapi terus sabar sampai garis akhir dalam rencana Tuhan. Nah, saudara, ini contoh dalam perjanjian baru. Bahwa Tuhan itu punya target bagi setiap orang. Panggilan Tuhan terhadap orang itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita baca pada waktu Tuhan memilih Natanael. Di dalam Yohanes 1 ayat 45 kita tahu persis cara Tuhan memilih murid-muridnya. Dikatakan begini, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Sebetulnya Filipus itu baru kenal Yesus. Dia belum tahu sedalam-dalamnya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang lahir di Bethlehem. Dia hanya tahu depannya saja. Gak tahu sedalam-dalamnya. Jadi dia cerita juga, ya begitulah. Yang aku tahu cuma segini. Tapi karena Tuhan itu tidak menuntut Filipus untuk menjadi saksi sampai sedalam-dalamnya. Selanjutnya Tuhan yang akan meneruskan jalannya. Dia taunya cuma Yesus dari Nazaret. Dia cuma katakan begini. Kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Sedangkan kalau di dalam Taurat itu dikatakan bukan mengenai masalah dia anaknya Yusuf dari Nazaret. Taunya sampai di situ. Lalu kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Rasanya Natanael ini lebih ngerti Taurat daripada yang dikatakan oleh Filipus. Dari perkataan Natanael kita tahu Natanael lebih tahu tentang Taurat daripada Filipus. Coba jawabannya gini. Kata Filipus kepadanya, mari lihatlah. Filipus gak bisa jawab. Karena pengetahuannya cuma segitu. Cara satu-satunya, yuk ketemu aja lah. Ada seorang yang menginjili seseorang temannya. Dia sebenarnya takut untuk menginjili. Ada satu cerita seperti ini. Dia adalah seorang Kristen, tapi tinggal di tengah-tengah saudara-saudara sepupu yang lain. Sebelah-sebelahnya itu saudara sepupu. Jadi kalau dia mau pergi ke gereja, zaman sekarang sih bisa pakai HP ya, gak ketahuan dimasukin di tas. Zaman itu dianya punyanya Alkitab, Alkitabnya juga segede gajah. Nah, jadi akhirnya dia bungkus pakai kertas koran. Supaya jangan jadi batu sandungan.
Jangan sampai ketahuan, nanti kejadian apa dia juga takut ya saudara. Jadi akhirnya setiap kali dia ke gereja selalu dibungkus pakai kertas koran. Ternyata saudara, tetangganya itu memperhatikan, ini orang setiap hari Minggu kemana sih? Setiap hari Minggu pada jam ini kok selalu dia keluar rumah dengan membawa bungkusan koran. Terus diperhatikan. Sampai suatu saat si orang ini, tetangganya ini penasaran. Suatu saat dia pergi dicegat sama dia. Terus ngomong gini, pengen tahu sih yang kamu bawa itu apa? Ketakutannya luar biasa saudara. Dalam hatinya kepengen nginjili. Ya. Tapi dia takut. Enggak apa-apa ini bukunya saya. Pengen tahu bukunya kamu itu apa dalamnya. Enggak boleh saudara. Udah. Ya terus lari pergi. Minggu depan dicegat lagi. Aku pengen tahu yang kamu bawa tuh buku apa. Gak apa-apa ini bukan bukunya untuk bukunya orang yang beragama seperti saya. Dia bilang. Ya makanya saya pengen tahu. Jadi akhirnya Roh Kudus bicara sama dia. Tunjukkan saja. Tunjukkan saja. Lalu dia nunjukin saudara. Lalu dibaca Alkitab. Ini apa? Isinya apa? Dia gak berani. Ya baca sendiri aja. Boleh aku baca? Boleh. Jadi dikasih kan? Ya. Dia gak berani nginjili. Ya. Tapi dia mau menunjukkan. Baca sendiri isinya. Singkat cerita. Dia ketemu Yesus. Jadi sebetulnya Tuhan sudah tahu enggak bahwa dia orang yang dipilih? Sudah tahu. Dengan giginya dia mau cari kebenaran. Tapi tetangganya enggak berani nyampaikan suatu kebenaran. Tuhan punya 1001 jalan untuk dapat menemukan orang itu ketemu Yesus. Begitu juga Natanael. Saya yakin Natanael sudah pengen ketemu Mesias. Pengen ketemu yang dijanjikan di dalam Taurat. Cuma gak ngerti. Pakailah Filipus. Filipus pun masih bahasa Jawanya terlalu dangkal di dalam mengikut akan Tuhan. Gak ngerti caranya. Ya sudah yuk ketemu aja sama Yesus. Nah, itu ceritanya. Ya. Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia. Lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Langsung ditembak. Ya. Kata Natanael kepada Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya. Sebelum perkataan lihat sebelum ya bahwa jauh sebelum Filipus kedatang Yesus sudah tahu. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Saudara tahu bahwa sebenarnya sebelum masalahmu itu ada, Tuhan sudah tahu masalahmu. Jadi enggak perlu kita merasakan ketakutan berkelebihan. Sebab kalau kita melakukan dan kita merasa takut di dalam berkelebihan, kita enggak bisa melihat kuasa Tuhan. Yang dilihat adalah masalah kita, yang dilihat masalah sendiri. Yang inilah aduh ruwet sekali. Di sini ruwet. Sampai tidak bisa melihat. Siapa yang melihat dari atas adalah Yesus Kristus Tuhan yang mengetahui semua masalah saudara. Yesus sudah tahu bahwa Natanael duduk di bawah pohon ara. Tahu, menandakan Yesus tahu masalahmu. Masalah kecil, masalah besar di hadapan Tuhan, Yesus sudah tahu. Jadi kalau dalam menghadapi apapun, percayakan aku punya Allah yang besar. Yang sudah berjanji
dan akan menggenapi semuanya. Amin. Lalu dikatakan lagi, kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Dia sudah tahu loh, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Berarti pengertian, pengetahuan Natanael melebihi Filipus. Tapi Filipus sekalipun dia masih dangkal, dipakai Tuhan. Jadi buat saudara dan saya, Tuhan sanggup memakai saudara untuk menjadi salah satu menyelamatkan jiwa-jiwa. Jangan mengatakan aku belum bisa doling, aku belum bisa nginjili. Saudara, seberapa kamu punya, Tuhan sanggup memakai dan sanggup memperlipat kali gandaan. Amin. Percaya bahwa Tuhan itu memberikan perkara yang ajaib sekalipun itu di luar kemampuanmu. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Saudara, kalau saudara sudah punya nyantol dengan Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang saat ini kau alami. Amin. Ya. Yuk kita katakan, Tuhan akan memberikan kepada saya perkara-perkara yang lebih besar daripada saat ini yang saya sedang alami. Percaya enggak? Percaya. Kita punya Allah yang besar. Di hadapan kita banyak masalah. Dunia tambah lama tambah tidak menentu. Keadaan negara juga kita kadang-kadang khawatir. Persoalan pandemi belum selesai. Tapi percayalah, kalau sampai dengan detik sekarang Tuhan memeliharakan saudara. Dan hari ini Tuhan janjikan, Tuhan akan memperlihatkan kepada saudara dan saya lebih lagi daripada pertolongan yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Tuhan akan memberikan perkara yang lebih. Jikalau saudara percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan ini semua, itu akan menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Amin. Saudara, Ayub pernah mengalami hal yang sama. Sampai di dalam Ayub 11 ayat 7 dikatakan begini. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Dikatakan gini, seringkali kamu itu membatasi kuasa Tuhan. Mungkinkah Tuhan bisa menolong saya? Itu namanya membatasi, saudara. Sedangkan Tuhan itu tidak terbatas, tapi kita tuh batasi. Mungkin orang lain yang ditolong saya tidak, itu membatasi. Mungkinkah aku bisa ditolong, itu membatasi. Ya. Dan dikatakan, mungkinkah kita itu dapat membatasi kekuasaan yang maha kuasa? Kita lihat bahwa Ayub itu menggambarkan kemahakuasaan daripada Tuhan. Dikatakan gini, tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamatinya. Artinya begini saudara, kalau Tuhan itu nembak itu selalu tepat.
nggak pakai raba-raba. Tuhan selalu tepat. Dikatakan begini, kalau Tuhan itu mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-ngamati, tanpa diselidiki lebih dahulu. Tuhan langsung menembak dan tembakannya selalu tepat. Saudara, percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kita melihat akan terakhir kita cerita tentang Daud, saudara. Kita tahu Daud adalah orang yang mengasihi Tuhan. Daud adalah orang yang selalu berjalan dalam tracknya Tuhan. Tetapi ayat ini berlaku buat Daud. Di dalam dunia ini engkau akan mengalami banyak pencobaan. Sekalipun Daud itu punya destiny yang sangat tinggi, yaitu puncaknya dia harus dapat menjadi Raja Israel. Tapi dalam perjalanannya menuju ke situ bukannya sesuatu hal yang mudah. Dia mengalami yang namanya pencobaan-pencobaan. Tapi Tuhan katakan karena dia mengasihi Tuhan dan dia berjalan dalam tracknya Tuhan, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Amin. Mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi dia. Kita baca di dalam 1 Samuel 23 mulai ayat yang ke-19. Di sini diceritakan bagaimana Daud itu dikejar-kejar Saul. Saya percaya saudara sudah tahu ceritanya. Sampai pada suatu saat Daud ada di satu gunung batu. Ya, ini kita ceritanya. Tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gebia dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakila, di sebelah selatan padang belantara. Oleh karena itu, jika tuanku raja berkenan datang, silahkan datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia dalam tangan raja. Berkatalah Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangnya kepadaku. Baiklah, pergi cari kepastian lagi. Berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana. Sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik. Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah membuat kembali kepadaku dengan kabar yang pasti dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda. Saudara tahu, dalam keadaan yang terjepit, ya, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia bersembunyi di balik gunung batu Tuhan. Dia sudah kecepit, saudara. Kalau dilihat daripada semuanya itu, dia ada di kubu gunung sini, Saul ada di sini, sudah dikepung dia. Dan tidak ada jalan lagi. Daud tidak ada jalan lagi. Pernahkah saudara mengalami hal itu? Rasanya di depan ada laut Kolsom, di belakang ada Firaun. Kecepit di tengah. Daud mengalami hal yang sama. Rasanya sudah tidak ada jalan. Tapi ingat saudara, jangan lihat masalahmu, lihat ke atas. Dia bersembunyi di belakang gunung batu. Sudah, masalahmu akan dihadapi oleh Tuhan kalau engkau ada di belakang gunung batu. Seorang anak kecil, kalau dia lihat temannya itu nakal, dia nggak berani ngadepi apa yang dilakukan. Papahnya suruh maju, dia ngumpet di belakang papahnya. Karena dia tahu, papahku kalau maju
dia pasti menang. Nah, saudara punya Bapak melebihi dari Bapak dunia ini. Amin. Bapak itu mengerti, asal engkau jangan lari, bersembunyilah di belakang batu, gunung batu ini. Maka Tuhan akan meluputkan saudara. Tuhan yang akan berperang melawan semua musuh, semua masalah yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Lalu berkemaslah mereka pergi ke Sif, mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon, di dataran di sebelah selatan padang belantara. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukannya hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggallah dia di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Hampir, kalau nampaknya hampir itu tinggal selangkah saudara. Sudah nggak ada jalan lagi. Tapi apa terjadi? Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Jikalau saudara ada di belakang gunung batu, saudara akan luput dari segala masalah apapun yang saat ini Tuhan izinkan, pencobaan-pencobaan yang biasa, dan saudara dan saya akan sanggup menghadapi dan mengalami kemenangan karena kita punya Allah yang besar. Mari kita